Baik, perkenalkan nama saya Putu Sura Adiasa dengan NIM 2515051107 dari kelas PTIC. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial untuk merakit sebuah komputer. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Baik, dari yang pertama kita mulai dari memasang prosesor. Baik, fungsi dari prosesor itu adalah prosesor merupakan otak dari sebuah komputer yang fungsinya yaitu untuk mengolah aktivitas dan seluruh data pada komputer. Cara memegang prosesor, kita tidak boleh memegang bagian pinnya ini agar tidak cepat rusak. Yang pertama, kita buka dulu di motherboard. Lalu kita pada saat memasang kita sesuaikan pin yang ada di prosesor dan di motherboard seperti ini. Lalu kita tutup dan pasang. Komponen yang selanjutnya yaitu ada fan cooler. Fungsi dari fan cooler yaitu untuk menjaga suhu prosesor agar tetap stabil supaya kinerja prosesor tetap maksimal. Baik, cara memasang fan cooler. Yang pertama, sebelum kita masang, kita kan di sini ada tanda panah. Kita bawa ke belakangan dulu semua tanda panahnya. Lalu kita pasang di motherboard. Ketika sudah cocok, lalu kita putar tanda panahnya ke dalam seperti ini. Dan konekkan kabel dari fan cooler ke motherboard. Baik, komponen selanjutnya yaitu ada baterai CMOS. Fungsinya yaitu menyimpan pengaturan BIOS dan menyimpan sementara listrik. Baik, cara memasang baterai CMOS yaitu yang datarnya ini kita taruh pada pin yang ini, biar dia nempel di pin tersebut. Baik, komponen selanjutnya yaitu ada RAM. Untuk RAM itu sendiri kita boleh cukup hanya satu, tapi kebetulan saya punya dua, jadi saya pakai dua. Fungsi dari RAM itu sendiri yaitu menyimpan data sementara pada komputer. Nah, untuk memasang RAM kita sesuaikan sekat yang ada di sini dengan yang ada di motherboard. Lalu kita pasang. Pada saat memasang, kita tekan di kedua sisi sampai berbunyi klik. Yang lagi satunya juga sama. Baik, komponen yang selanjutnya yaitu ada PCI adapter. Fungsi dari PCI adapter ini adalah untuk menghubungkan komputer ke jaringan maupun internet. Baik, cara memasang PCI adapter dengan cara memasukkan ke slot PCI yang ada di komputer. Kita boleh memasangnya dua, tapi di sini kebetulan saya cuma hanya punya satu, jadi saya pasang satu saja seperti ini. Komponen selanjutnya yaitu ada kabel ATA. Fungsi kabel ATA yaitu menghubungkan DVD ke motherboard. Baik, yang saya pegang ini adalah DVD. Jadi fungsi DVD adalah untuk memplay sebuah CD atau DVD. Baik, cara menghubungkan DVD ke motherboard yaitu kita pasang kabel ATA-nya ke soket yang ada di sini.
Lalu kita hubungkan ke DVD. Nah, di sini ada dua. Sebenarnya ini sama, karena yang ini kalau pengen lebih panjang kita pakai ini, dan kalau pengen lebih pendek kita pakai ini. Jadi boleh saja. Baik, komponen selanjutnya yaitu ada power supply yang fungsinya untuk mensuplai daya ke seluruh komponen yang ada di komputer. Baik, yang pertama kita hubungkan kabel konektor 24 pin ke bagian yang di sini. Dan selanjutnya kita pasang kabel 4 pin ke motherboard di sebelah sini. Lalu yang kabel hitam ini kita hubungkan ke hard disk. Ini fungsinya untuk mensuplai listrik ke hard disk. Yang selanjutnya kita hubungkan kabel ini ke DVD seperti ini. Ini ada 4 pin, kita masukkan ke sini, balik, seharusnya begini. Di sini kita tidak memakai semua kabel dari power supply karena kita tidak memiliki GPU. Karena fungsi kabel ini adalah untuk dihubungkan ke GPU. Baik, di sini saya terkendala tidak ada kabel SATA. Jadi kabel SATA itu fungsinya untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Maju. Udah mulai terkat. Jadi kabel SATA-nya dimasukkan ke pin yang berada di sini, dan satunya dimasukkan ke pin yang berada di sini. Ini boleh salah satunya dipilih. Baik, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Karena keterbatasan komponen, kita tidak dapat menjelaskannya secara detail. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.